Saya selesaikan semuanya minggu depan. Pak, sore hari ini Pak, ingin tahu Saya selesaikan semuanya minggu depan. Alasannya kenapa Pak? Masih menunggu proses pra-peradilan gitu Pak? Ada yang harus diselesaikan dulu, yang harus dirampungkan, biar semuanya. Apakah masih mendengarkan rekomendasi dari tim sembilan? Ya, ini bisa diartikan apa sebetulnya Pak Primus? Diselesaikan minggu depan. Artinya ada keputusan BG tidak dilantika, kemudian ada nama-nama barukah atau seperti apa sebetulnya? Jadi kalau kata segera besok ini kan orang Jawa. Jadi besok itu bukan berarti tomorrow ya. Berarti tomorrow besok ya kapan gitu kan. Tarik ulur. Jadi seperti dikatakan Mas Arief tadi ya, dia melihat bagaimana suasana. Tapi saya pikir saya bisa mengerti juga dan bisa setuju juga kalau memang ini dimanfaatkan oleh Presiden untuk seperti membersihkan akuarium. Jadi selama ini kan orang punya pandang yang kotor itu adalah Polri kan. Ternyata KPK yang kita bela-bela lembaga super body juga kotor juga gak kalah juga. Jadi kesempatan buang juga kesempatan. Nah, sekarang nama-nama yang beredar, ada yang mengatakan ada nama yang sangat disukai bahkan sudah disiapkan jauh-jauh hari. Bahkan BG hanya umpan saja, tapi nama ini disiapkan. Itu namanya Pak Dwi. Katanya begitu kan? Mana yang benar? Tapi kalau kita lihat perkembangan 2 pekan terakhir ini, itu hero, itu yang orang bilang Buwas itu, Budi Waseso, yang sekarang Kabar Eskrim. Dan ketika kita Anda melihat kansnya? Saya nggak lihat kansnya, tapi saya lihat opini yang berkembang. Dia itu orangnya yang tumbuh dari bawah, tidak terlalu banyak dikenal, dan kemudian di kalangan polisi itu dia tidak dianggap orang lockdown aja. Bahkan dia sendiri punya kasus tanah dia di Serobot. Itu sampai ini tanah dia dirampas orang. Jadi bayangkan ya, didukung pasti ada oknum polisi juga kan itu. Tanah dia dirampas, nah itu. Ya dia begitu. Jadi orang tidak memandang dia. Nah dia tegas sekali orangnya, tegas. Bayangkan aja dia lihat ada masalah, dia yang menangkap BB kan. Dan kemudian dia bilang nanti itu Samad dan teman-teman akan kena. Jadi saya pikir ini dia. Cukup bagus ya. Ya, ada Dwi dan juga Buwas ini ya, yang Anda lihat kansnya cukup besar untuk bisa menjadi Kapolri. Anda mengartikan pernyataan Jokowi tadi seperti apa? Sebagai sama-sama orang Jawa nih ya. Ya, maksudnya Presiden itu sangat menghormati proses hukum. Itu yang saya maknai dari pernyataan Jokowi bahwa dirinya akan menyelesaikan hal ini minggu depan. Artinya minggu depan itu diandaikan Jumat kemarin mestinya itu pra-peradilan BG itu udah diputuskan. Ternyata baru Senin lusa akan diputuskan. Berarti minggu depannya ya berarti Senin lusa itu. Kalau tidak ada banding. Kalau dibanding gimana kan? BG banding bisa BG kalah. Banding. Ya, saya pikir itu hal yang positif yang ditunjukkan oleh Presiden. Dia akan mentaati hukum. Itu yang ingin ditunjukkan. Ya, terkait dengan hal ini apa yang akan dibahas suara pembaruan di pekan depan? Saya pikir ini Kapolri tetap kita awasi dan kita akan mendorong secepat diputuskan. Jangan sampai kegaduhan ini dibiarkan. Kalau memang ini diskeneriokan supaya mencuci akuarium tadi, jangan lama-lama juga. Nanti akuariumnya bukannya bagus tapi pecah berantakan itu. Jadi kita takut terjadi konflik besar. Ini kan politisi-politisi kan memanfaatkan itu semua. Bayangkan aja gara-gara ini tiba-tiba orang Gerindra makan. Nanti Pak Jokowi jadi ketua umum Gerindra saja. Jadi ini kan sudah mutar-mutar bisa aduk-aduk ini politik ini. Jadi saya pikir segera mungkin di ini. Itu juga akan terus dibahas oleh suara pembaruan ya. Kalau untuk Indopo sendiri, Mas Arief? Ya saya kira yang masih aktual ya itulah kita memantau hasil pra-peradilan Budi Gunawan, terus kemudian kita juga memantau kasus-kasus yang ditangani KPK, juga memantau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh supaya DPR. Tidak lupa ya kasus-kasus yang ditangani KPK karena saking sibuknya dengan konflik. Iya, karena terjadi pelemahan ini ya, artinya KPK tidak bisa optimal di dalam melaksanakan tugasnya. Itu diakui sendiri kan oleh pihak KPK bahwa banyak kasus-kasus besar yang akhirnya terbengkalai gara-gara kasus ini. Terkait dengan eksekusi mati terpidana narkoba dari Australia, ada banyak hal yang kemudian juga sudah dilakukan oleh pemerintah Australia agar Jokowi kemudian mengampuni lah ya, tidak jadi dieksekusi mati. Sekuat apa sebetulnya kita kemudian akhirnya bisa komit dengan satu keputusan yang sudah dikeluarkan? Kalau saya lihat karakter presiden kita, dia akan tetap konsisten menghormati hukum. Dan sekarang kan kita sudah sistem hukum kita
paling tidak yang ditafsirkan oleh para penyelenggara negara ini bahwa hukuman mati boleh. Saya pikir akan dilaksanakan. Saya pribadi dan kita sebagai media Suara Pembaruan kan itu menolak hukuman mati. Tetapi kita menghormati keputusan pemerintah kan. Kita mengatakan jangan sampai ya, kan ada solusi lain tuh, penjara seumur hidup kan bisa, mengapa harus hukuman mati? Kan begitu. Hanya masalahnya ini kemudian yang ditakutkan adalah gembong narkoba ini tetap beroperasi di balik jeruji penjara gitu ya. Begini Pak, jadi kalau saya kebetulan juga Pak, menjadi tim ahli di DBNN, itu jadi perdebatan juga. Saya mengatakan, itu pasar terbesar narkotika, itu ada di penjara. Dan kemudian penghuni penjara terbesar adalah itu korban narkotika. Jadi sebetulnya yang salah siapa? Pemerintah dong. Pemerintah harus korban direhabilitasi, bukan kemudian dipenjarakan gitu ya. Jadi harus ada tempat rehabilitasi, mereka direhabilitasi, kemudian betul-betul jangan sampai sipir-sipir itu membiarkan perdagangan narkotika. Baik, Mas Arief, terkait dengan hal ini, apa yang kemudian akan dibahas di Indopos pekan depan? Ya, saya kira narkoba itu udah sangat dahsyat ya dampaknya ya. Saya kira udah benar sekali kalau misalkan gembong narkoba, mafia narkoba itu dihukum seberat-beratnya, dalam hal ini hukuman mati, karena memang dampak yang ditimbulkan dari narkoba memang besar gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat hanya dari perspektif mafia narkoba yang melanggar HAM dan sebagainya, karena tindakan mereka sendiri juga melanggar HAM gitu, dengan merusak masa depan bangsa, merusak masa depan generasi muda dan sebagainya. Saya pikir itu hal yang setimpal. Dan penolakan gerasi oleh Presiden saya pikir itu hal yang tepat ya, untuk menunjukkan betapa dahsyatnya yang ditimbulkan oleh narkoba. Tapi jangan sampai ketawa-ketawa. Itu kemarin kan orang kritik kan Jaksa Agung mengatakan, kita sudah eksekusi tapi kita mau punya stok sekian lagi. Itu nggak boleh. Jadi harus menunjukkan mereka prihatin, walaupun hukuman mati itu prihatin. Kan manusia. Ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di Berita Satu View hari ini. Selamat pagi. Pemirsa, Jurnal Pagi selengkapnya akan hadir kembali usai jeda.